Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fa ya ibadallah ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah rahimakumullah, sedang majelis Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan sejarah, bilangan angka 78 tahun bangsa ini akan memperingati hari kemerdekaannya. Dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita pun umat Islam hadir dalam episode sejarah yang panjang untuk menghadirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang Allah takdirkan dengan rahmat dan kasih sayangnya. Bangsa ini dimerdekakan dari penjajahan. Namun patut menjadi renungan kita bersama. Di usia 78 tahun diperingati sebagai hari kemerdekaan, maka kita sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patut kiranya kita melakukan muhasabah, introspeksi. Benarkah diri kita sudah benar-benar merdeka? Benarkah saudara-saudara kita telah benar-benar merdeka? Dan benarkah bangsa ini telah benar-benar merdeka dan merasakan kemerdekaan yang Allah berikan hingga hari ini? Kemerdekaan secara hakiki, kemerdekaannya di mana adalah bebas dari belenggu, dari ikatan, dari paksaan, dari dominasi, dari kungkungan, dari ancaman, sehingga kita sebagai makhluk Allah yang dilahirkan secara fitrah merdeka, secara fitrah bebas dalam kehidupan, dan secara fitrah bebas dari segala ancaman, intimidasi, celaan, hujatan, hingga kita kembali kepada Allah dengan kefitrahan kita. Para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai makhluk yang hanya dan hanya menghamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan golongan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tema yang Al-Fakir angkat adalah merdeka dalam ketaatan. Yang dari aspek yang paling mendasar adalah kita taat kepada Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kau taat kepada Allah dan Rasul. Yang dengan ketaatan ini menghantarkan kita sebagai manusia yang dipilih oleh Allah menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang bebas mengekspresikan ketaatannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana merdeka atau kebebasan yang didengungkan oleh orang-orang kapitalis barat, oleh orang-orang kufur, semisal freedom of speech, kebebasan berbicara atas nama demokrasi, kebebasan berperilaku, kebebasan beragama, dan kebebasan kepemilikan. Mungkin di beberapa hari terakhir ini viral di media massa salah seorang dengan ungkapannya, memberikan ungkapan kepada penguasa negeri ini dengan dua kata yang artinya heboh. Patut juga kita ambil hikmah. Islam bebas, memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menyampaikan sesuatu. Tadi bukan bebas tanpa batas, bukan freedom of speech, bukan bebas berbicara sebagaimana orang-orang kafir barat dengan kapitalisme dan sekularismenya mendengung-dengungkan kebebasan sebebas-bebasnya dalam mengucapkan sesuatu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik dia diam dalam sikapnya. Bukan pula kita merdeka dan bebas dalam ketaatan ini untuk melakukan bebas dalam ekspresi sebebas-bebasnya, sebagaimana sebagian besar orang-orang kapitalisme di dunia Eropa menampakkan kebebasannya, melanggar batas-batas norma dalam bersosial maupun keyakinan. Denmark, Swedia, negeri yang membebaskan warganya atas nama demokrasi untuk membakar Al-Quran. Karena di sana tidak ada aturan yang mengikat sehingga kemudian orang bebas membakar Al-Quran. Orang bebas bisa berekspresi. Kaum nudis, mereka yang telanjang bebas tanpa pakaian, dibiarkan bebas berada di tempat umum. Islam sangat menempatkan manusia dalam titik kefitrahan dan kehormatannya. Manusia diperindah akhlaknya, dijaga kehormatan dan kemaluannya, dibangun marwahnya. Maka Allah syariatkan manusia itu untuk berpakaian dan menutup auratnya. Diperintahkan secara syar'i, difardukan kepada para muslimah untuk menjulurkan jilbabnya dan menutup bagian kepalanya dengan khimarnya, dengan kerudungnya. Memerintahkan kaum lelaki juga menutup bagian aurat-auratnya agar tidak ditampakkan di dalam kehidupan umum. Kita juga bukan termasuk para penganut yang bebas merdeka untuk mengambil kepemilikan, baik itu kepemilikan individu, baik itu kepemilikan umum, bahkan kepemilikan negara. Dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, sudah berapa kekayaan alam yang dikeruk oleh orang-orang asing untuk dibawa ke negaranya. Papua, negeri yang kaya raya dengan emas, bukan kita yang menguasai. Pertanyaannya, sudahkah kita merdeka? Blok Cepu, daerah Tuban, Bojonegoro, kaya akan ladang minyak. Sudahkah kita menikmatinya? Sudahkah kita merdeka? Negara yang gemah ripah, loh jinawi, yang dihadirkan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya, hadir hari ini dengan hutang 7.800 triliun. Sudahkah kita merdeka hari ini? Para jamaah rahimakumullah, maka sesungguhnya
Islam hadir untuk menjadikan manusia hanya menghamba dalam kemerdekaannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mughirah bin Syu'bah mengatakan kepada Panglima Rum bahwasanya ji'tukum liuharrirukum min ibadatil ibad ila ibadatillah. Mughirah bin Syu'bah menemui Panglima Rum dan mengatakan kepada dia ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau datang menemui kami? Maka dia katakan, sungguh kedatanganku kepada engkau dalam rangka untuk aku sampaikan, untuk aku ajak agar manusia meninggalkan penyembahan kepada sesama manusia dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam episode berikutnya, Rabi' bin Amr juga menemui Panglima Qadisiyah pada waktu itu dan mengulang pernyataan Mughirah bin Syu'bah dengan hal yang sama. Artinya apa para jamaah rahimakumullah? Kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan yang hanya memberikan kebebasan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dan semua yang Allah telah larangkan. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah, maka laksanakanlah. Dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Maka itulah bentuk peribadatan yang menghantarkan ekspresi kemerdekaan seorang hamba Allah di muka bumi ini. Kita pun dalam kehidupan bersosial telah ditentukan bagaimana patokan-patokan. Bagaimana tolok ukur kita berbicara, bagaimana tolok ukur kita berinteraksi. Kita tidak pernah memaksakan agama keyakinan kita kepada orang lain agar mereka masuk kepada Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Artinya apa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas antara petunjuk yang menghantarkan kepada kebenaran dengan mereka-mereka yang datang dengan akal pikirnya yang serba lemah, dengan keterbatasan, dengan isme, dengan pemahaman-pemahaman yang justru akhirnya membelenggu kehidupan mereka, menghilangkan kefitrahan mereka. Liberalisme bukanlah betul-betul membebaskan manusia, tapi justru menghancurkan manusia dalam derajat yang lebih rendah daripada binatang. Mereka mau diatur, mereka tidak mau untuk dibatasi atas nama hak asasi manusia, atas nama demokrasi. Tidak dengan Islam. Hiduplah bebas. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah engkau, minumlah engkau, tapi jangan berlebihan. Berinteraksilah engkau, sampaikan Islam. Kita punya prinsip tasamuh, toleransi yang cukup tinggi. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita memiliki batasan-batasan. Kita bukan memiliki keyakinan sebuah pemahaman yang salah, bebas dalam beragama. Kerukunan yang kita bangun antar umat beragama adalah kerukunan yang didasarkan atas lakum dinukum waliyadin. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diisi Allah adalah Islam. Kita pun datang kepada saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, berbeda iman. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka di jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka, tunjukkan kepada mereka Islam yang rahmatan lil alamin ini adalah Islam yang mulia. Hadir dalam sosok dan karakter seorang mukmin, seorang muslim yang mencerminkan kita adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil hikmah, dengan hujjah, dengan dalil. Karena kita sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi.
ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kita sudah diabadikan dalam Al-Qur'an. Disampaikan kabar itu oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya kita adalah umat yang terbaik. Kita adalah umat yang mulia. Kita adalah umat yang akan memerdekakan manusia ini dari penjajahan antar manusia. Supaya manusia itu hanya menghamba kepada Allah, supaya manusia itu hanya mengikut apa yang dibawa petunjuk oleh Rasulullah Muhammad SAW dan menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka dan menghantarkan kehidupan mereka itu fi mardhatillah, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bebaskan diri kita, merdekakan diri kita dari penjajahan pemikiran-pemikiran yang kufur, dari keyakinan-keyakinan syaitonia, dari isme-isme yang dibuat oleh manusia yang kemudian mereka justru bukan hadir di dalam rangka menjadi hamba Allah, tetapi menjadi penentang-penentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyadu billahi min dzalik. Maka memaknai kemerdekaan ini harus terus-menerus kita lakukan. Kita introspeksi diri agar bukan hanya diri kita, agar bukan hanya keluarga kita, agar bukan hanya provinsi Jawa Timur saja, agar bukan hanya Indonesia saja, tetapi semua negara-negara, negeri-negeri yang ada di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini termerdekakan. Dan betullah kalau kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin, untuk semuanya, semesta alam. Laisa lil Indonesia, laisa lil Arab, laisa lil Mesr, laisa lil Maroko. Bukan hanya di negeri-negeri yang itu tadi, lil alamin. Oleh karena itu bermula dari diri kita, untuk memerdekakan diri kita dari semua belenggu-belenggu pemikiran, penjajahan, ancaman, dan bentuk apapun yang menistakan kefitrahan manusia untuk menjadi hamba Allah yang merdeka. Sehingga kemudian negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun ghafur. Kekayaan alamnya mampu menghantarkan negeri ini menjadi gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Namun hari ini fakta itu masih belum kita dapati. Mari kita introspeksi diri. Barangkali kita secara tidak langsung ataupun langsung menyumbangkan bentuk penjajahan baru di negeri ini. Bentuk penjajahan baru itu adalah melarang ekspresi kita dalam keyakinan kita, menegakkan sholat, menyampaikan kebenaran, sehingga kemudian tegak kebenaran itu sebagai pilar-pilar datangnya Nasrullah dan menjadikan datangnya mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, saatnya kita bangun, saatnya kita sadar, saatnya betul-betul kita menyadari kalau kita adalah umat yang terbaik, umat yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin manusia di muka bumi ini untuk berada di jalan Allah, agar mereka tunduk, agar mereka patuh pada aturan Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan langit, yang menjadikan bumi, yang menghembuskan nafas dan menggerakkan jantung kita ini hingga jadi sebuah perubahan kehidupan yang rahmatan lil alamin. Kita ingin hadir yang sekali ini di dunia ini, mempersaksikan dan menghadirkan seluruh apa yang kita miliki, tubuh ini, tangan ini, mata ini, telinga ini, dari ujung rambut hingga ujung kaki ini, lillahi rabbil alamin. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh.
Aku persembahkan wajahku ya Allah, aku persembahkan ragaku ya Allah. Aku ingin mengisi kemerdekaan, kami ingin mengisi kemerdekaan ini di bawah ridhamu ya Allah, di bawah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin bebas dari belenggu-belenggu bentuk penjajahan-penjajahan gaya baru, neokolonialisme ini. Dari isme-isme dan pemikiran-pemikiran yang membelenggu diriku dan bangsa ini. Hingga kami terlepas, hingga Engkau ridho kepada kami ya Allah, hingga Engkau akhirkan nafasku ya Allah dan kehidupanku ini ya Allah dalam ridho. Sudahkah kita bersyukur dalam mengisi kemerdekaan ini? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, apakah benar-benar telah kita syukuri kemerdekaan ini? Benarkah kita telah benar-benar telah mensyukuri nikmat yang luar biasa yang telah Allah hadirkan untuk bangsa ini? Mari kita jawab bersama dalam aksi keseharian kita hingga di penghujung nafas kita nanti. Maka Allah mempersaksikan di setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari dan bilangan tahun kehidupan yang telah kita lakukan berpijak di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Para jamaah rahmatullah, inilah renungan kita bersama agar kita betul-betul merdeka dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita betul-betul mendapatkan ridhonya. Agar betul-betul kita ini betul-betul husnul khatimah. Berakhir dalam kebaikan. Bukan berakhir dalam celaan, bukan berakhir wa'iyadzubillah dalam laknatnya. Karena kitalah kufur nikmat, mengisi kemerdekaan ini dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dengan penolakan-penolakan, dengan pengingkaran-pengingkaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya itu baik untuk kita, baik untuk manusia di muka bumi ini, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi umat manusia di seluruh permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka pilihan itu one stop solution, satu-satunya yang menghantarkan kemerdekaan itu adalah Islam. Palestina tidak akan selamanya terjajah kembali manakala umat Islam memiliki kekuatan. Manakala umat Islam itu bersatu, yang hari ini masih tercerai-berai dari 50 negara, terpecah belah. Di Uighur, di Rohingya, di Patani, dan negeri-negeri kaum muslimin yang lain, termasuk di negeri kita hari ini, agar saudara-saudara kita betul-betul terbebaskan dari kebodohan dalam pendidikan, kesengsaraan, kemelaratan, kesusahan hidup dalam ekonomi, keadilan dalam hukum dan politik. Kebersamaan kita akan terasa manakala kita hadirkan Islam dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati-hati kita. Mudah-mudahan Allah mempersatukan hati-hati kaum muslimin ini agar kemudian ridho dan taat kepada apa-apa yang telah Allah tentukan dan apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعاتك اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة